Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andika Permana, NPM 2021020270. Saya dari kelas Hukum Tata Negara B, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkawinan wanita hamil. Langsung saja masuk ke materi, yaitu mengenai perkawinan wanita hamil. Masalah kawin dengan perempuan hamil memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana, terutama pegawai pencatat nikah. Di dalam kompilasi mengatur soal kawin dengan perempuan hamil dalam pasal 53. Yang pertama, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dan yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jadi telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Nur ayat 3, yang artinya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Jadi ayat tersebut itu dapat dipahami atau dipaparkan bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian, karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Mengidentifikasikan dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi adalah isyarat larangan bagi laki-laki yang baik-baik untuk mengawini mereka. Maka mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat Mujahid dan Ibnu Abi Rabah serta Qatadah menyebutnya bahwa orang-orang muhajirin tiba di Madinah. Di antara mereka ada orang-orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencarian. Dan di Madinah terdapat wanita-wanita tunasusila atau pelacur yang menyewakan diri mereka. Mereka pada saat itu termasuk usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya seperti papan nama dokter hewan. Dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seseorang pun yang masuk kecuali laki-laki pezina dan orang-orang musyrik. Orang-orang fakir muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka. Lalu mereka berkata, kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat 3 surat Al-Nur di atas. Maka jelas dalam konteks ini diturunkan ayat di atas bahwa keharaman menikahi wanita hamil itu tuh akibat zina bagi laki-laki yang tidak menghamilinya adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman. Kalau untuk persoalan atau masalah-masalah pada saat ini, bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Di sini saya mendapatkan contoh kasus mengenai perkawinan wanita hamil. Di sini tertera di data di Desa Karangdinoyo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Di situ terjadi kasus nikah wanita hamil oleh selain
laki-laki yang menghamili terjadi saat usia kehamilan si wanita menginjak usia 3 bulan, sedang mereka baru menjalin pacaran masih berusia 1 bulan. Dari fakta ini menunjukkan bahwa pernikahan ini banyak dipengaruhi oleh faktor menutupi aib bagi keluarga si wanita. Pelaksanaan akad nikah pun dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan di luar tempat tinggal pria maupun wanita, yakni di Desa Deru, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Dalam proses akad tersebut, orang tua dari pihak laki-laki tidak dilibatkan karena sedang berada di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI, tepatnya di negara Korea. Hasil penelitian yang dilakukan ini bahwa hukum nikah wanita hamil oleh selain yang menghamili adalah sah dengan mengacu pada beberapa pendapat ulama yang membolehkannya, yaitu seperti pendapat dari Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani mengatakan bahwa pernikahan itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain atau tidak ada masa iddah. Wanita itu boleh juga dicampuri karena tidak mungkin nasab atau keturunan bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan wanita hamil oleh selain yang menghamili tidak sah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.